Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkesempatan ya pada hari ini untuk melaksanakan perkuliahan daring di masa pandemi ya, tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Oke, pada kesempatan kali ini ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu tentang manfaat dari internet, di mana ada 8 manfaat internet bagi pelajar ataupun mahasiswa. Yang pertama itu mencari informasi. Manfaat internet bagi pelajar atau mahasiswa yang pertama tentu saja untuk mencari informasi. Di dalam memproses belajar pasti akan menemukan berbagai tugas ya, agar pengerjaan tugas bisa mendapatkan hasil yang baik. Pasti butuh informasi. Manfaat dari fasilitas internet itu salah satunya untuk mencari informasi dalam proses pembelajaran ya, khususnya dalam mengerjakan tugas. Yang kedua itu menjadi tempat belajar baru ya. Dari kemajuan teknologi ya, tidak hanya membuat kita bisa mencari informasi, tapi juga mampu membuat internet sebagai tempat belajar baru ya, ingin mencari tahu topik-topik yang menarik sesuai dengan materi yang ada di kampus ya. Jadi baik di mata kuliah PTI atau di mata kuliah yang berikutnya yang akan nanti adik-adik tempuh, itu dipastikan pelayanan atau fasilitas dari jaringan internet itu sangat dibutuhkan ya. Jadi selain mahasiswa, seorang dosen pun itu dipastikan membutuhkan jaringan internet ya. Berikutnya itu mudah untuk mencari referensi. Jadi mesin pencari menjadi salah satu teknologi penunjang yang sangat membantu kita ya. Dengan memasukkan kata kunci pada kolom pencarian, maka kita sudah bisa mendapatkan informasi terkait atau relevan dengan cepat. Nah, ini biasanya yang kita gunakan pada Google ya. Jadi mesin pencarinya sangat cepat sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi informasinya lebih up to date. Nah, yang keempat itu menunjang proses belajar. Nah, jadi proses belajar yang selama ini yang harus ada di kelas ya. Jadi internet itu bisa menjadi penunjang proses pembelajaran dari jarak jauh, di mana di Kota Pangkal Pinang di awal bulan Januari 2021 sudah memasuki zona merah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, tetap mematuhi 3M ya, di mana fasilitas internet itu sudah sangat dibutuhkan bagi mahasiswa ya. Nah, kita bisa mencari ya atau mendapatkan dan menemukan informasi yang mungkin saja tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi internet memang menyimpan semacam harta karun ya. Jadi informasinya dia bisa membuat kita lebih tertarik untuk belajar lebih mendalam lagi. Nah, pada berikutnya itu yang kelima, yaitu mengoptimalkan pengguna bahasa asing ya. Jadi di dalam dunia maya ya, di internet
itu yang bahasa yang paling banyak digunakan yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi ini merupakan kesempatan kita untuk bisa belajar ya bahasa asing ya. Jadi bisa melihat beragam website dengan membaca artikel serta menulis dalam bahasa Inggris. Maka kita akan mempunyai kemampuan berbahasa asing ya yang akan bisa lebih baik lagi ya. Berikutnya itu yang ketujuh, harganya relatif murah. Jadi dari perkembangan internet itu sendiri ya, yang kita ketahui baik itu banyak sekali provider yang menjual paketan internet dan mungkin kita bisa lihat perkembangannya untuk saat ini banyak sekali perkantoran-perkantoran ya, baik kampus, sekolah atau di tempat tongkrongan itu memiliki fasilitas khusus atau wifi yang bisa digunakan oleh kalangan pelajar atau masyarakat umum untuk mengakses jaringan internet itu sendiri. Jadi sebenarnya yang kita ketahui untuk saat ini ya, untuk jaringan internet itu sudah sangat murah ya, tidak seperti mungkin dari 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya. Nah, yang kedelapan itu mencari penghasilan tambahan. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi di mana seorang mahasiswa bisa menggunakan fasilitas internet dengan melakukan penjualan secara online atau yang kita kenal dengan nama e-commerce ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita lebih banyak membahas tentang e-commerce. Kita menggunakan fasilitas internet yang sudah ada ya, tapi kita kembangkan dengan sistem jual beli online. Jadi buat mahasiswa sekalian atau adik-adik sekalian nanti bisa menggunakan fasilitas internet dengan cara membuat semacam blogger atau WordPress ya. Jadi kesempatan pada hari ini kita akan membahas ke materi itu ya. Oke, berikutnya pemanfaatan internet e-commerce dalam proses bisnis. Tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa dapat memanfaatkan internet dengan melakukan bisnis penjualan online atau e-commerce. Electronic commerce, definisi dan konsep. Internet itu berkembang menjadi saluran distribusi global utama untuk produk, jasa, lapangan pekerjaan, bidang manajerial dan profesional. Dampaknya mengubah perekonomian, struktur pasar dan industri, produk dan jasa serta aliran distribusinya, segmentasi pasar ya, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik ya, dan perseptif kita terhadap dunia dan diri kita di dalamnya. Nah, untuk definisi dan konsep berikutnya itu e-commerce dapat didefinisikan dari beberapa perseptif ya. Yang pertama itu komunikasi, pengiriman barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Ya, yang kedua itu perdagangan ya, menyediakan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Berikutnya itu proses bisnis ya, menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Berikut itu layanan, cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen ya, di mana saat ini kita ketahui banyak sekali
eh, para masyarakat ya, atau kita sendiri, tetangga kita, orang tua kita, atau teman-teman kita yang menjual secara online ya, baik itu via WA atau WA group atau IG ya, atau via Facebook forum jual beli dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan fasilitas yang bisa kita gunakan dalam proses penjualan atau menawarkan produk yang kita jualkan secara online ya. Berikutnya itu pembelajaran, di mana sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas dan organisasi lainnya, termasuk perusahaan atau institusi ya. Jadi kolaborasi di sini kita bisa lihat metode kolaborasi antar ya dan intra organisasi. Yang berikutnya komunitas ya, tempat berkumpulnya atau mangkal bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi dan berkolaborasi ya. Ada interaksinya. Pada materi ini ya, saya berharap mahasiswa bisa paham dan mengerti itu menggunakan web browser ya, seperti Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla dan lain sebagainya. Yang kedua, mahasiswa bisa membuat email pribadi ya. Yang ketiga itu paham mendaftar dan membuat blog pribadi. Yang keempat, penerapan e-commerce pada blog pribadi ya, dimana pada keempat poin ini akan dibahas pada perkuliahan ya, dimana perkuliahan masih bersifat daring. Nanti jika ada yang belum paham dari keempat poin ini, silahkan boleh bertanya melalui WA group yang sudah ada ya. Kelanjutannya di sini akan membuat semacam studi kasus ya. Jadi tadi sudah pernah dibahas, setiap mahasiswa harus menguasai 4 tema sebelumnya yang sudah saya jelaskan poinnya. Yang pertama, nanti silahkan Anda membuka alamat blog ini ya. Jadi berikutnya Anda membuat email ya, dimana yang tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, Anda buat blog sekreatif mungkin ya. Anda buat blog sekreatif mungkin. Yang keempat, di mana blog Anda itu harus bersifat menjual ya. Jadi apa yang Anda jual itu bebas saja ya. Baik nanti contohnya punya kakak, punya adik, orang tua ya. Mungkin ada yang bekerja berjualan atau ada yang bersifat UMKM ya, itu bisa kalian gunakan sebagai bahannya ya. Dan untuk yang nomor 5 itu temanya bebas saja ya. Jadi untuk temanya bebas saja. Jadi di sini misalkan kita pengen menjual ikan hias ya. Jadi nanti Anda harus menyertakan nama Anda ya. Terus produknya apa yang mau Anda jual ya. Nah, misalkan di sini saya membuat contoh arilohan.blogspot.com. Ari di sini itu nama saya. Terus yang ingin saya promosikan itu ikan hias ya, berupa ikan lohan sebagai contoh aja ya. Dan ditetapkan sebagai blogspot.com ya. Nah, jadi sudah saya bahas sebelumnya. Di situ nanti Anda bebas tadi ya memilih tema penjualannya apa. Ini sebagai contoh aja, boleh jualan bunga hias ya, jualan pot bunga, alat motor dan sebagainya. Jadi bersifat bebas, dimana mata kuliah ini adalah bertujuan agar setiap mahasiswa selain bisa menggunakan internet, fasilitas yang sudah dijelaskan pada materi awal tadi, dan dari itu bisa dikembangkan mahasiswanya untuk proses penggunaan fasilitas internet menjadi e-commerce ya, bisa menjadi tambahan
atau bisa menjadi penghasilan tambahan ya bagi adik-adik semuanya untuk mata kuliah penggunaan fasilitas internet dengan melakukan semacam e-commerce, penjualan secara online. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.